Masih bersama saya Cynthia Rompas di Kompas Petang, Saudara. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Roy Suryo terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Majelis Hakim menilai pengajuan pra-peradilan kedua Roy Suryo merupakan bentuk upaya menunda sidang pokok perkara. Hakim juga mempertanyakan pihak pemohon yang tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan. Usai ditetapkan sebagai tersangka 7 November 2025. Dengan ditolaknya permohonan, Roy Suryo masih berstatus sebagai tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, bukti P1 dan P4, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut Hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, membantah penilaian majelis hakim yang berpandangan jika pengajuan pra-peradilan kedua Roy adalah upaya menunda sidang pokok perkara. Menurut Refli, pengajuan pra-peradilan adalah upaya kuasa hukum membela kliennya. Sementara tersangka Roy mengapresiasi putusan hakim, namun Roy tidak gentar mengajukan pra-peradilan kembali untuk ketiga kalinya. Ini bukan Mas Roy siap atau tidak siap untuk pokok perkara. Ini adalah the lawyer's way, ya. Ini adalah jalan lawyer, jalan kuasa hukum untuk melihat bagaimana kita membela klien kita. Bagaimanapun juga kami, ya khususnya saya, tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah, ya lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang hakim tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat. Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Mempersiapkan sidang kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan terdakwa Tifauzia Tiasuma, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan sejumlah teman kuliah Jokowi semasa menjadi mahasiswa UGM. Jokowi menyebut pertemuan dengan teman kuliah Jokowi dilakukan sebagai persiapan mengikuti persidangan. Sebelumnya, Saudara, beberapa waktu lalu Joko Widodo memastikan akan hadir sidang sambil menunjukkan ijazahnya. Reoni Pak. Reoni senang ya Pak ya? Ya, mempersiapkan diri dan rekan-rekan saya seangkatan. Persiapan saksi sidang ya? Iya, betul. Siap, sehat selalu Pak Jokowi. Usai ditahan dan juga ditangkap, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi Roy Suryo mengajukan pra-peradilan pertama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Juni lalu. Permohonan tersebut menguji keabsahan dan penggeledahan, penangkapan dan penahanan dirinya oleh penyidik Polda Metro Jaya. 7 Juli 2026, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan pertama Roy Suryo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan Roy Suryo dinyatakan tidak sah. Namun putusan tersebut hanya menguji keabsahan prosedur tindakan penyidik dan tidak memutus pokok perkara. Sementara pada 15 Juli 2026, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ketiga ke PN Jakarta Selatan. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan, klasifikasi perkara yang diajukan Roy Suryo adalah ganti kerugian.
Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Roy Suryo dan menyatakan status tersangkanya sah. Dalam putusannya, hakim juga menilai pra-peradilan tersebut disalahgunakan untuk menunda sidang pokok perkara. Lantas apa dasar pertimbangan hukum di balik putusan ini?